kembali ke produk, ke porang dan juga olahannya, Prof. Kita belum membicarakan mengenai manfaatnya sebetulnya, Prof. Apa sih manfaat dari porang dan juga olahannya ini? Ini porang ini atau yang disebut tepung atau serbuk bubuk glukomanan itu sudah ratusan tahun digunakan. Kalau di literatur itu bisa dipakai sebagai beberapa bahan anti diabetes, anti kolesterol, bahkan sampai ke anti tumor. Wow. Riset saya sudah membuktikan positif hasil riset saya ini sebagai bahan anti diabetes dan bahan anti tumor, anti kolesterol. Maksudnya apa? Kalau saya memakan makanan, di mana di dalam makanan itu ada bagian komposisinya tepung porang ini, maka kadar glukosa dan kolesterol dalam darah saya akan turun karena sudah terbukti. Cuma itu signifikan ya? Signifikan, cuma belum publish. Tapi masyarakat sudah dijual itu, tapi semua impor ya. Yang dijual kapsul-kapsul itu impor dari Cina. Nah, saya mau bikin sendiri di sini produk itu gitu. Salah satu manfaat. Dan sudah lama dikenal bahwa kalau di Jepang dibuat mie atau dibuat nasi tiruan dengan bahan dasar tepung ini, orang Jepang kurus-kurus karena nggak bisa gemuk. Padahal makanannya nasi dan mie juga. Iya, nggak bisa gemuk karena dia tidak mengandung glukosa, mengandung glukomanan. Di mana glukomanan itu tidak bisa dicerna, tidak bisa menghasilkan energi. Kita kenyang, tapi hanya sebatas kenyang saja. Kenyang aja, tapi tidak bisa gemuk, nggak bisa diubah jadi lemak, nggak bisa diubah dari glukosa gitu. Jadi itu salah satu manfaatnya. Luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu terobosan dari Profesor Simon. Kenapa? Karena di Cina sana tadi ya, Prof ya, itu sudah ada produk-produk yang bisa menjadi salah satu penangkal untuk diabetes, kemudian tumor, dan juga bahkan satunya lagi tadi kolesterol ya, Prof ya. Akan tapi harganya masih belum ekonomis begitu ya, Prof ya. Dan ternyata Indonesia punya sendiri bahan bakunya gitu ya, Prof ya. Mungkin perlu saya luruskan ya, karena nggak enak kalau diketahui akademisi atau ilmuwan yang lain. Saya bukan terobosan saya sebetulnya. Itu sudah diketahui, cuman terobosan saya menghasilkan tepung di sini, ini terobosan saya. Itu ya, Prof ya. Tapi sebetulnya khasiatnya itu sudah orang tahu, cuma belum tersosialisasikan gitu. Jadi terobosan saya adalah mendapatkan teknologi untuk bisa membuat end product yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Itu betul, tapi kalau itu terobosan saya rasa kok terlalu melebih-lebihkan ya. Produknya itu ya, produk akhirnya itu yang saat ini sudah mendekati bisa dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya maksud saya oleh masyarakat begitu ya, Prof ya. Artinya untuk produk serbuk ini bisa langsung dikonsumsi atau seperti apa, Prof? Dicampurkan ke dalam makanan gitu ya? Untuk dibuat misalnya dibuat jelly, dibuat mie, bahkan ini kita sedang penelitian dibuat beras tiruan nantinya. Kalau jadi kita bikin beras tiruan. Waduh, jadi aman saya makan nasi goreng ya, Prof? Iya gitu. Tapi untuk kapsul atau suplemen baru dibuat dalam bentuk kapsul, dimasukkan kapsul, diminum. Misalnya satu kapsul per hari atau tiga kali kapsul sehari, tergantung kepada nanti dokter yang merekomendasikan, bukan saya. Tapi dari riset saya kita bisa tahu, oh nanti secara klinik. Cuma itu belum saya ujikan ya. Tapi dari penelitian sudah ada, tapi dalam bentuk kapsul saya belum buat kapsulnya, belum saya daftarkan ke POM, kan harus ada riset semacam itu. Artinya jangka panjangnya langkah ini yang akan ditempuh Prof Simon. Nah, akan bersinergi dengan siapa saja, Prof? Kalau di segmen sebelumnya kan menyampaikan untuk penanamannya sudah ada beberapa budaya dengan pemerintah. Artinya kan juga harus ada sinergi dengan bidang atau pelaku dalam bidang kesehatan gitu, Prof. Apakah itu langkah yang akan dilakukan? Enggak, saya rasa saya harus, kalau untuk kesehatan saya harus bersinergi dengan Badan POM dulu. Badan POM dulu, kemudian juga saya harus bersinergi dengan Badan Standar Nasional, kan saya harus membuat standar nasional Indonesia yang belum ada. Jadi saya sudah membuat, saya ketua daripada P4I, yaitu Pusat Penelitian Porang Indonesia di bawah LPPM UB. Kita sudah membuat proposal untuk diajukan sebagai pusat unggulan di UB dengan dana pemerintah. Salah satu kegiatannya adalah kita membuat standar SNI itu. Begitu kita sudah
bisa membuat standar yang mirip dengan standar Eropa, standar Cina, standar Jepang, standar Amerika, kita dengan berdasarkan standar yang kita buat tadi, yang saya buat tadi, kita bisa jual produk itu. Baru kita daftarkan produk itu ke Departemen Kesehatan dan ke POM. Itu sinerginya. Baik, jadi ada memang tahapan-tahapan yang berarti. Tapi mappingnya Profesor Simon ini sudah cukup jelas ini. Artinya langkahnya sepertinya akan bergerak sangat cepat dan pesat begitu ya, Prof ya. Cuman kita harus tetap sinergi dengan industri. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sinergi dengan industri, karena tanpa industri kita nggak bisa memproduksi dalam skala komersil kan. Ya, dalam jumlah besar itu sulit nggak sekali. Bisa. Ya, ini masih dalam skala pilot plan. Gitu. Baik Prof. Kalau tadi disampaikan bahwa untuk langkah panjangnya sudah ada gambaran, mappingnya sudah jelas. Sebetulnya yang ingin saya ketahui, mungkin mewakili pemirsa yang ada di rumah, dengan kita membudidayakan dan mengembangkan dari produk ini, dampaknya apa, Prof? Baik untuk masyarakat maupun untuk industri. Oke. Yang pertama, dampak yang pertama ini akan bisa paling tidak mencegah atau mengurangi pencurian kayu di hutan-hutan. Karena ini ditanam di bawah tegaan. Jati atau pohon rimba yang lain dengan izin perhutani, jadi kerjasama perhutani dengan penggarap tanah perhutani. Kalau ada tanaman ini, itu nggak dibakar lahannya atau tidak dicuri pohonnya, sehingga mengurangi pencurian kayu. Yang pertama. Yang kedua, ya menghasilkan income bagi petani. Tanpa kerjanya sekali tanam 1 hektar dapat katakanlah 3,5 ton, duit 3,5 ton kali 3.000 udah berapa? Jadi ini sudah salah satu cara untuk mengangkat kemiskinan yang ada di desa. Karena ini nggak mupuk hanya sekali, waktu mupuk nanam itu, setelah itu udah ditinggal aja, nanti panen sendiri. Praktis ya, Prof? Sangat praktis. Nggak ada hamanya ini, nggak ada yang mau, jadi nggak ada hamanya, nggak perlu semprot-semprotan gitu, panen aja. Jangka waktunya berapa lama, Prof, bisa dipanen? 3 tahun panen. 3 tahun dipanen ya. Dan ini sekarang meluas terus itu, karena permintaan ini tadi baru telepon tadi dari industri porang atau konjak kosong. Baik. Jadi kosong berarti kan Cina, kosong. Dia kalau nanti dia akan harganya pasti naik karena kosong. Iya, betul. Lah industri perlu itu. Ditawar harga berapa aja dibeli, orang lagi nggak jalan ini. Industri ice cream, industri sosis, industri bakso. Nah, itu akan berhenti kalau jadi harga mesti naik harganya karena kosong. Kalau kita punya industri sendiri, mau tidak mau stabil harganya. Masyarakat kaum industri jadi industriawan jadi stabil lah anunya. Yang kedua, dampaknya kalau ada industri ini, maka industri-industri yang lain akan tumbuh nanti. Dalam hal apa ini, Prof? Misalnya ada industri, kita kan penghasil hasil laut. Betul. Hasil laut itu misalnya hasil laut ikan gitu. Ikan biasanya Pak Anang itu dibuat filet gitu. Iya. Kalau saya, ikan-ikan yang jelek-jelek itu memang dibuat filet. Tapi filet saya buat yang artificial. Jadi daging itu dihancurkan, dicampur dengan dibuat filet ikan. Itu akan lebih maksimal hasilnya begitu, Pak? Hasil maksimal gini, karena tidak perlu diawetkan lagi. Karena salah satu masalah di industri perikanan itu kan ke laut bawa formalin. Karena awet. Kalau ini kan tidak usah aja, pokoknya sampai di daratan, diproses, dibuat filet, dihancurkan, campur ini jadi filet yang tahan lama. Baik. Gitu. Jadi dia juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Iya, nanti kalau dalam bentuk beku loh ya. Dalam bentuk beku. Jadi akan tumbuh itu industri-industri sampingannya karena ada bahan ini. Sementara tidak tumbuh karena harganya nggak terjangkau oleh industri-industri kecil itu. Itu yang saya maksud, kalau Indonesia bisa, belum ada nih. Ada satu tapi punya Jepang. Di Mojosari. Di Indonesia tapi milik Jepang. Milik Jepang, bukan milik orang kita. Teknologinya teknologi Jepang. Baik. Bukan teknologi saya, kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita bisa membuat industri itu dengan kapasitas kita sendiri, modal juga dari kita, syukur-syukur kita ada kemudahan untuk membuat pabrik itu, maka itu sangat menguntungkan. Tentunya diharapkan dengan informasi ini melalui talk show kita kali ini, paling tidak stakeholders atau setidaknya pemerintah bisa jauh lebih mendukung ya, Prof ya, karena emasnya tuh ada di Indonesia sebetulnya, begitu ya, Prof ya.
Baik, Prof. Simon, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini, seandainya ada sahabat UBTV yang menyaksikan dan ingin entah berkontribusi atau ingin berkolaborasi dengan Prof. Simon, kemanakah sebaiknya pemirsa ini menghubungi, Prof? Ya, pertama yang formal lihat di online, lihat di webnya P4I LPPM ada, atau yang hubungi saya langsung Simon Bambang Wijanarko, ketik di browsing Simon Bambang akan muncul saya, bisa kontak saya. Kontak person juga ada kontak di situ, di internet juga ada. Anytime bisa. Baik. Apa yang bisa saya bantu bisa. Ya. Prof. Simon, sekali lagi terima kasih atas berkenan hadirnya, luar biasa semangatnya, semoga menular kepada generasi muda, tetap sehat, sukses dan bersemangat ya Prof ya. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk tampil di talkshow yang sangat mungkin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat akademis di Universitas Brawijaya khususnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Simon. Ya, sahabat UBTV, itu tadi bincang-bincang akrab saya bersama para ilmuwan, tentunya aset berharga milik Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Pastikan Anda terus menyaksikan Lensa Brawijaya. Sebelum mengakhiri acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat milik Universitas Brawijaya. Akhirnya saya Amalia Rizky mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UBTV, aktif dan kreatif.